Bukan, bukan. Bukan. Kalau menurut Bang Iman sendiri kan punya standar pakai Al-Quran mungkin ya, secara umum. Hah? Enggak bre, gue adalah muslim yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus itu beda kisahnya. Dia bukan orang yang sama, beda. Nabi Isa, Nabi Isa itu dia nggak pernah meminjam keledai lalu tidak dikembalikan. Nabi Isa nggak pernah begitu. Yesus pernah kan? Nabi Isa nggak pernah ketika ngomong dia bantah sendiri. Yesus kan dia ngomong tampar pipi kiri pipi kanan, tapi di Yohanes 18 ketika dia ditampar dia malah protes, bukan memberikan pipi yang sebelahnya. Jadi nggak beda. Ya. Isa ini secara standar dia anak haram atau enggak? Karena kan nggak ada bapak. Enggak, dia anak suci kalau dalam Al-Quran. Standarnya aja, standar manusia aja. Iya, standar manusia, karena kan kalau kita lihat narasi baik Yesus maupun Nabi Isa kan nggak pernah dinarasikan pernah bersetubuh dengan orang lain gitu loh. Kehamilannya tidak disebabkan persetubuhan dengan orang lain, apalagi di luar nikah. Itu kan nggak ada narasinya. Kalau nggak ada ya ngapain dibawa? Iya kan nggak ada bapaknya. Maksudnya secara umum orang melihatnya gimana standarnya? Ya anak kandung Maria, itu aja secara umum. Bukan tapi ya ini baru tapi kalau saya tahu kalau dari Islam ya enggak, kalau dari Kristen juga kan enggak ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke Yahudi misalnya, kita lihat di sini ya. Sabat 104b 5 Sefaria. Assalamualaikum. Jangan yang itu, Deng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yonat, kabarin Gurunda dong. Ini sayang, ini seru. Tunggu ya kawan, Ya, misalnya kita Gurunda enggak di hotel Gurunda ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari keimanan Yahudi, intinya aja deh, mungkin nggak perlu data saya, oke. Enggak. Kita harus kasih lihat data. Kita kalau menurut Yahudi apa sih? Ya, makanya itu tunggu dia. Tunggu. Ini mau ini. Nah, tapi kalau dalam keyahudian, misalnya kita lihat di sini mana dia ya? Ini dia, ini satu sama ini 2. Nah, misalnya kita lihat di sini ketika Yahudi sedang membahas di sini. Ketika membahas sihir Mesir, Yahudi membahas sihir Mesir ya, ini di Sabot 104b. Ini adalah kitab yang membahas mengenai perkara hari Sabat dalam Yahudi. Bisa kita lihat di sefaria.org. Didn't the infamous Ben Stada take magic spells out of Egypt and in a scratch on his flesh? Bukankah Ben Stada yang terkenal membawa sihir keluar dari Mesir di dalam torehan dagingnya? Mereka berkata kepada dia ini siapa ya? Rabi Eliezer. He was a fool. Dia adalah seorang yang bodoh. And you cannot cite proof from a fool. Kamu tidak bisa mengambil bukti dari orang yang bodoh. That is not the way the most people write. Why did they call him Ben Stada? Kenapa dia dipanggil anak Stada, padahal dia anak Pandera? Rafizda mengatakan, ya, tunggu bentar, Gojek gue datang. Beli, tabe, langsung aja. Iya, atas nama? Iya, sip, pas benar, makasih. Tunggu Ivan, aku order ini
Tunggu ya kawan. Memang kita butuh bensin supaya bisa kenceng terus. Pas memberikan data. Jadi biar aku manjakan diriku sejenak sebelum kita lanjut. Sip. Ya Allah, nikmat hari Jumat. Set. Bagi-bagi lah Kores. Bakar nikotin sambil kita lanjut lagi. Aduh, belum bisa ngasih ini ya, ngasih makanan digital. Kalau udah bisa mah bisa-bisa aja. Nah, di sini ya Rafizda mengatakan suami ibunya yang berperan sebagai ayah dinamakan stada. Tapi yang mempunyai hubungan dengan ibunya dan mengayahi dia bernama pandera. Jadi suami ibunya namanya stada, tapi yang ngehamilin ibunya namanya pandera. Gemara, orang-orang yang belajar Talmud bertanya, bukankah suami ibunya bernama Papos ben Yehuda? Iya, tapi ibunya lah yang dinamakan stada, dan dia dinamakan stada setelah ibunya, kan gitu. Lalu gemaranya nanya lagi, bukankah ibunya Miriam yang mengkuncir rambut-rambut wanita? Gemara menjelaskan itu bukan kontradiksi, tapi stada adalah nama sebutan seperti yang dia katakan dalam Pambedita, this one stray from her husband. Yang satu ini serong dari suaminya, gitu. Jadi Miriam ini adalah nama ibunya Yesus. Nama ibunya Yesus ini mempunyai suami. Suaminya itu namanya Papos ben Yehuda. Nah, tapi Papos ben Yehuda itu bukan ayah kandungnya Yesus. Ayah kandungnya Yesus dalam keimanan Yahudi namanya Pandera. Itulah kenapa nanti orang-orang Yahudi bilangnya begini. For in accordance with the principle of our law, a child born of Jewish and a Gentile or of a Jewish and a slave is legitimate. Nah, gitu. Nah ya, Jesus the Nazarene, semoga tulangnya. Tunggu. Ini satu lagi. Ini di Igeret Teiman berapa ya ini ya? Lupa gua. Panjang banget. Igeret Teiman berapa nih? Igeret Teiman 10. Igeret Teiman 10. Nah, di sini dikatakan begini, my brethren. Dan ini jelas banget. Kalau yang tadi kan baru bahas ibunya. Nah, kalau di sini langsung bahas Yesusnya. Nah, ini. Yesus di Nazaret, Yesus orang Nazaret, semoga tulangnya menjadi debu di dalam tanah. Dia adalah seorang Yahudi karena ibunya adalah seorang Yahudi, walaupun ayahnya adalah Gentile atau Goyim atau non-Yahudi. Dan sesuai dengan prinsip di dalam hukum kita, seorang anak yang lahir di Yahudi dan juga dari Gentile atau dari wanita Yahudi dan dari budak itu haram. Yesus secara figuratif adalah term atau standar dari anak haram. Yahudi yang ngomong Yesus itu atau Isa itu anak haram gitu. Sebenarnya Lo bilang Isa gimana sama ya? Yesus beda. Ya kita tuh Intinya kita tuh pakai sebenarnya standar satu mana ini? konsep. Kita tuh sebenarnya satu. Lo ngambil data Mana dari ini? mana? Lihat Yesus pakai standar apa jadinya? Hah? Selamat datang di kebenaran Yahudi gitu kan? ya. Oh, itu bukan kebenaran, itu buksa Kristen hoax. Kristen kan? Bukan kebenaran, itu Kores hoax. Kok Kenapa? Maryam dengan Maria kok bisa beda. hoax? Mariam dengan Maria beda. Sedangkan suaminya Maryam siapa tadi kau bilang tuh di buku itu? Di PDF kau itu tadi? Selamat datang di kebenaran. Cuma ya itulah kenyataannya. Bukan kebenaran, hoax. Enggak, maksudnya Mari- gini loh kawan-kawan ya. Gimana? Kawan-kawan Kristen ini mesti dipahami ya. Yang mau paham Yahudi pun mengimani Yesus. Tapi dalam versi mereka sendiri gitu loh kawan-kawan.
Sedangkan Yahudi yang menyelipkan Yesus, mereka menolak ketuhanan Yesus. Gara-gara Yesus Itu mengatakan dia itu Tuhan, itulah diri salib. Aduh. Bukti Yesus mengatakan dia Tuhan, iya. itulah diri salib. Oke. Atau salah Ya ya, udah Bang? kita lihat lagi apakah Yahudi yang asli mengimani seperti yang kalian bilang? Apakah Yahudi yang asli mengimani seperti kalian bilang? Hanya Tunggu, dikit. kaumnya sedikit. Karena kamu Ya, Yahudi yang tunggu. sedikit Nah. yang percaya Yesus. Tapi sebagian Iya, gua besar- ngerti. Gua Ya, ngerti. jadi balikin ya. Nah, Jadi putar balik ya. Iya. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalian itu mengimani orang Yahudi yang versi perjanjian baru. Yang gua bawa ini Yahudi yang asli, yang eksis sekarang, yang hidup dengan keimanan Yahudinya. Gitu loh. Itu yang gua bawakan. Ngerti. Sedangkan Yahudi sekarang, mereka sekarang lagi menunggu Mesias yang pertama kali. Mereka nggak percaya Yesus. Mereka lagi Iya. nunggu nih, yang sekarang. Kenapa Tapi tahu nggak kenapa ada- Yahudi nunggu? Tahu nggak kenapa Yahudi nunggu Cuma Mesiasnya? jelasin aja. Nah, oke, gini. Kenapa Yahudi nunggu Mesiasnya? Karena negaranya udah jadi. Negara Israelnya udah jadi, makanya dia nunggu Mesias. Dalam kitab Ketubot 110, kalau gua nggak salah ya, kitab Ketubot 110, Mesias akan datang ketika Israel sudah berkumpul di Yerusalem, gitu loh. Makanya dia nungguin. Jadi konsepnya berbeda gitu. Kalau Kristen, Mesiasnya datang untuk keselamatan kerajaan sorga. Kalau Yahudi, Mesiasnya datang karena Israelnya sudah jadi. Gitu kawanku. Nah sekarang kita baca lagi ya mengenai Yesus dalam keimanan Yahudi yang asli. Yes. Ya, Iya. jadi standarnya banyak ya. Melihat Yesus ini standarnya banyak ya. Paris lu pakai data. Iya, itu bre. Standarnya, lu mau Yesus standar Kristen atau Yesus standar Yahudi gitu. Nah, Karena kalau makanya bilang kalau saya- sekali kalian keluar kata-kata Yahudi, maka gua akan bawakan keimanan Yahudi seperti apa. Saya telah menjawab perspektif Alkitab Oke. selesai. Paris, data apa yang lu pakai? Tunggu. Nah, sekarang gua bawakan satu lagi ya. Sebelum kalian menanggapi dan kalian paham keimanan Yahudi tentang Yesus, gua bawakan satu lagi. Ini yang paling krusial. Yang lu baca itu apa? San Website Henry apa itu yang lu baca? 40 Sefaria, ini punyanya Yahudi. Sefaria. Nah, ini gue bawakan ya di sini ya, Sefaria. Kawan-kawan Kristen pegangan 43A nomor 20. Di hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Setelah mereka membunuhnya dengan cara rajam. Kenapa Yesus dirajam, lalu mayatnya digantung di hari Paskah sore? Kenapa? Karena Yesus Nazaret dibawa keluar untuk dirajam, dia mempraktekkan sihir, menyesatkan orang-orang menyembah berhala, dan memimpin orang-orang Yahudi tersesat. Orang-orang yang tahu alasan agar dia dibebaskan harus datang ke depan dan mengajarkan hal itu kepada halayak sebagai pembelaan terhadap dia. Paris. Dan Mahkamah Agama tidak menemukan satu alasan pun untuk membebaskan dia. Maka mereka merajam dia dan menggantung mayatnya di hari Paskah sore. Lu pakai Bible, lu pakai data apa, Paris? Yesus dirajam. Teks asli Bible nggak ada Inilah yang selamat seperti datang itu. di kebenaran, my bre. Selamat Ini datang di Yahudi Hoax, yang my bre. asli. No, Ini Yahudi bukan. yang asli. Itu hoax. Dia pasti menolak Yesus, bro. Wajar. Selamat datang. Yang muda itu, bro. Tapi mereka juga menolak Yesus, bro. Gimana ya? Gua nggak ngerti pahamnya. Nggak ada, Paris. Masa dirajam? Gimana maksudnya? Gini loh, maksudnya lu ngapain gua aja ketika bahas Biblos apa yang tertulis yaitu gua hargai gitu. Kenapa lu nggak bisa menghargai apa yang tertulis dalam keimanan Yahudi? Kenapa? Dengarin, bro. Makanya, Bisa, bro. Dengarin, bro. makanya Matius 19. Dengarin, bro. kitabnya orang Yahudi itu tidak dimasukkan ke Bible. Jangan Itu paduan salah. suara satu-satu, siapa duluan, ngalah dong satu Itu bukan dong. Kristen tuh yang tadi, bukan Kristen tuh. Memang bukan itu Yahudi. Iya, makanya nggak dimasukin ke dalam Bible. Yang di atas dengarin, bro. Salah itu. Biar aku kutip dulu ayat buat Mas Pra ini sedikit, bro. Dengarin, bro. Dengarin, bro, Mas Pra. Ya. Matius 16 ya. Dengarin lah, dengarin. Ada Itu nama kan pernah sini. sejak Tapi waktu perang itu Yesus mulai
menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak dua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengar, ini kata Petrus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini dia huruf besar ya. Katanya, Tuhan, nih katanya, dengar nih, Tuhan, dia nih, ini kata Petrus nih, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah, engkau bahasa huruf besar ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus sudah muridnya loh, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, itu tuh, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku tuh. Iya, thank you ayatnya walaupun nggak ada hubungannya. Pertanyaannya, Kenapa nggak ada hubungannya? Waduh, Iya nggak? itu ahli Taurat Mas Pra. Iya, Itu menyangkal Yesus itu karena ahli mereka Taurat. ingin Gini itu Tak. ahli Iya, itu ahli Taurat gua tahu. Iya, tapi atau tetap kan yang itu. menjalankan tradisi zaman Iya, siap. nah itu loh menolak Siap, loh. gua ngerti. Itu ahli Taurat, itu orang Farisi, itu orang-orang Yahudi. Gua ngerti itu, my bre. Gua menghargai itu. Tapi yang harus kau kasana terima kenyataannya, itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi versi Perjanjian Baru. Terima kenyataannya, my bre. Tadi gua udah bawain data. Ini orang Yahudi loh. enggak. Forest. Apa tuh? Parah lu bro. Makanya data yang kau baca itu tidak dimasukkan ke Bible karena itu salah. Itu bisa dibilang sesat. Sekalipun Iya, dia orang nggak dimasukin di Kristen, tapi kan dimasukin di Yahudi. Yahudi kan pakai itu. Yahudi, memang Yahudi pakai itu, tapi dia kan Nah, iya, mengenal sekarang baju gua Islam. sebagai seorang Jadi Muslim, ngapain- seorang ngapain- Islam, Iya, ngapain lu pakai ini data gua itu? sebagai seorang Islam yang melihat di luar, ya gua menghargai apa yang dikatakan Kristen, apa yang dikatakan Yahudi lah. Kan gitu, my Iya, friend. kalau memang berarti kan ada dua jalur yang berlawanan, ya kan? Ya lu bilang tadi kan barusan begitu kan? Nah, jadi ngapain lu satukan data Yahudi yang tidak terima Yesus, lu gabungkan ke Bible? Nggak bisa. Air dan minyak nggak bisa bersatu, bro. Nah, Ngerti, iya, bro? maksud gua gini Jadi- loh. Maksud gua gini, jadi- kenapa? jadi Makanya kata kalau yang kalian lu bilang bilang- orang Yahudi, Prosper dan Tokasana Makanya ini lu pahami nih. bilang, Lu ngomong sama orang di luar Kristen. Nah, gua sebagai orang di luar terus? Kristen, ketika lu bilang Yahudi, Nah, sekarang- makanya gua lihat orang Ya, Yahudi ngomong apa tentang Yesus. Oke, ikutin apa Lu kata bilang ya. orang Yahudi, Tapi- kita lihat orang Jadi- Yahudinya lah. Iya. Jadi kesimpulan yang lu baca tadi itu apa? Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan yang gua baca, ternyata Yesus yang kalian ceritakan itu tidak seindah apa yang orang Yahudi asli imani, gitu loh. Terus? Iya, dan ternyata yang Terus? kalian bilang Yesus, ayah. Jadi Bro, diam dulu, ternyata bro. orang Yahudi asli. Terus? Yang asli? Tunggu. Terus dulu. gimana? Aduh, ini kenapa sih sinyalnya? Hah? Tunggu dulu. Naik di atas pohon itu ada sinyalnya gede di sana, di atas pohon kelapa. Tunggu, wifi gua banyak banget. Gua bisa pindah-pindah dalam cepat. Nah, tunggu ya. Ini kasihan Mantap soalnya lah. di ini gua nggak bisa nonton. Kan langsung kencang. Ya, sip Ikhwan, stay tune. Ini karena sinyalnya lagi ancur-ancuran, nggak ngerti kenapa ya gua. Lanjut Torres yang ganteng. Oke. Ya, apa tadi pertanyaannya, coba diulang. Gue ikutin lu kok. Yang tidak Iya, lu menerima ngikutin gua, apa Yahudi, pertanyaannya? tidak menerima Yesus, yang tidak seindah lah. Tadi kan? Nah, terus? Terus apa pertanyaannya? Iya, gue tanya lu pertanyaan apa? Jadi kan data yang dari Yahudi zaman sekarang ya? Iya. Zaman sekarang kan? Yang mengatakan bahwa Yesus dirajam, sedangkan Bible mengatakan Yesus mati di salib, ya kan? Nah, korelasinya apa di antara kedua data itu? Cantik banget pertanyaannya. Itulah kenapa nanti Islam
Nah, di sini baru Islam masuk karena ada dua pendapat tentang Yesus ini. Terus. Nah, ini mantap ini. Terus Korea, ketemu gue terakhir masuk nanti. Ini. Ya, jadi Islam mengambil yang mana? Anisa 157. Di sinilah Allah Azza wa Jalla memfirmankan hal yang sebenarnya. Terus Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Oke, berarti ada 3 data yang berbeda kan? Nah, jadi di sini kan ini mereka membunuhnya Ya, untuk di kitab Yahudi, Yahudi, mereka iya, di menyalibnya kitab- juga untuk Kristen gitu. Sehingga karena tahun 1 yang kalian nggak tahu itu orang Yahudi dan orang Kristen itu berselisih paham tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus disalib, ada yang bilang Yesus dirajam. Mereka bingung jadi loh. Kok bisa beda gitu? Iya. Terus sedangkan dari Islam ngambil yang mana, yang dari surat Maryam itu? Kalau dari Islam ya enggak, Nabi Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib, tapi Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan gitu, Oke, mantap. Oke, mantap, Bre. Berarti Islam. kesimpulannya apa? Kesimpulannya Berarti 3 data, kan? kalian Kesimpulannya berdua apa? itu salah. Salah di mana? Salah gitu, karena kalian nggak satu konsep, nggak satu paham tentang Yesus ini. Katanya disalib, tapi kok Yahudi bilang dirajam, katanya dirajam, tapi kok Kristen bilangnya disalib. Lo nggak ngerti apa yang gue bilang tadi. Memang Yahudi sampai sekarang tidak menerima Yesus yang sekarang ini. Mereka lagi menunggu Mesias, bukan Yesus Mesias yang pertama. Oke, kita ganti topik. Bentar. Belum ganti topik, masih dalam topikmu Oke. ini. Ya kan, nanti setelah akhir zaman Yesus datang 2 kali, mereka nanti statusnya Yesus sebagai Mesiasnya Yahudi nanti menyelamatkan mereka. Tapi bagi kita orang Kristen dia akan datang 2 kali, kayak gitu. Nah, data di Yahudi yang kau bilang itu, yang Yesus mati dirajam, sama di surat Maryam itu, sama di Bible, berarti ada 3 data dong. Tepat. Betul kan? Betul. Nanti kan? Jadi kesimpulannya apa yang gue maksud, Korea? Gue tanya, kesimpulan yang lo ambil tuh apa? Nah, Dari kesimpulan yang gua ambil inilah kawan-kawan kalau kita mengimani perkataan manusia gitu loh. Iya, Jadi saling tumpang tindih itu. Betul, saling tumpang Ya kan? tinggi, betul. Itu yang katanya orang Yahudi kan? Saling tumpang tinggi, betul. Sekarang kita Bre, jangan disalahin orang Yahudi mulu, Bre. Perjanjian baru itu isinya kesaksian manusia. Jujur Iya, lah. betul. Memang kesaksian manusia. Tuh kan. Matius, Markus, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nah Itulah itu, jadi saksinya kalian mereka. tuh mengimani Dan bukan mereka dari menulisnya. perkataan Allah Bapa tentang Yesus kan? Iya nggak? Salah Bapak. Salah Bawa. Jujur aku dong. Ayo aku dong. Kalian mengimani Yesus dari ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan dari ceritanya Allah Bapa. Jangan dulu kemana-mana, Korea. Kan tadi nanya kesimpulan. Lu harus yang ganteng, jangan kemana-mana. Lu udah menyingkir jauh dari situ. Loh, Jadi tadi nanya kesimpulan gua, kesimpulannya di sana, my bre. 3 data yang lu ceritain tadi, ya kan? Nah, Ya. kalau diperas sama Rami, lu mau pilih yang mana? Ya gua milih yang bukan dari perkataan manusia. Apa itu? Al-Quran. Quran. Al-Quran. Oke. Al-Quran itu langsung kisah Nabi Isa langsung dari Tuhan. Ini loh Nabi Isa kisah yang sebenarnya. Yang Al-Quran surat apa yang kau percaya itu? Anisa semua dong, semua ayat gue percaya, gue iman Oke, itu. semua kan di Anisa. Iya. Manuskripnya mana? Aduh ya inilah Tahun berapa? Bre. Nih. Manuskripnya berapa tahun berapa? Tunggu. Oke, jangan dulu dijawab. Gimana sih? Mau dikasih data katanya? Tunggu bentar. Sedangkan kita percaya Bible, Alkitab, itu udah ada manuskrip dari abad pertama. Dari zaman Salah nol. banget. Makanya kita mengambil hal itu. Manuskripnya masih ada. Itu bukan Bible 1928 ya. Yang Bible sesat itu bukan Alkitab. Enggak. Kita enggak ke sana. Lu enggak bawa hadis doif ya, gua enggak bawa 1928 lah, ngapain juga. Iya, oke, lupakan itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, ini bukan apa yang dikatakan orang Yahudi, yang dimana mereka bilang Yesus mati dilempar pakai batu. No, itu salah. Bagi kami itu hoax. Bagi kami ya. Nah, Iya. sedangkan di Bible kita mengikuti apa yang sudah difirmankan Tuhan lewat kesaksian para murid, dan mereka menulisnya.
dan manuskripnya itu ada sampai sekarang. Dimuseumkan dari abad Iya, pertama. iya. Ada Itu kok, ada bukti kok. sejarah. Nah, sedangkan Oke. kalian manuskripnya mana? Tunggu ya. Sejarahnya kapan? Seperti Oke, apa? ini gua kasih Kita- gua 1 bentar, menit, bentar. gua siapin datanya dua-duanya. Itu maksudnya aku ya. Kenapa Iya, aku iya. lebih percaya ke situ? Gitu ya. Aku nggak menghina ya soalnya. Iya, gua ngerti. Nah, Lu bandingkan beralasan aja ya, kenapa lu Boris. lebih mempercayai ini kan? Iya. Ah, Sekarang lu udah beralasan. banyak kitab-kitab sesat. Udah banyak kitab-kitab sesat. Salah satu yang bebas 1928 itu. Ya, Yesus katanya bla bla bla, udah ngeri banget kalau baca. Ini gua baru di Markus nih. Kita sekarang ke sini. Saat Oke, terakhir oke. Yohanes. Apalagi, gue nggak bisa lama lah, Kores. Apa tuh? Enggak, ini nih aman, gue deket kok. Bentar dong. Iya. Nah, oke. Pertama kita lihat Pesawat- ini ya. pesawat- Ini manuskrip pesawatku udah datang. Islam ya. Pesawatku udah Manuskrip datang. Islam. Pesawat Iya, udah iya, iya. datang. Apa pesawat ini? Susi Air. Bareng ikan loh berangkat. Nah, ini ya. Nggak jelas. Nah ini lihat, ini manuskrip Birmingham Quran manuskrip gitu. Nah ini lihat Ambil dari abadnya. website mana? PDF mana? Kalau ini lu wiki aja, kita main wiki aja, kita main cepat, kita main cepat. Oke, ya. Kita main cepat aja ya. Nah ini Birmingham manuskrip, lihat date-nya between 568 and 654. Ini zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Birmingham manuskrip. Abad ke-6. Abad ke-6. Oke. Ya. Nah, ini Al-Qur'an. Sekarang kita lihat apa misalnya yang abad pertama. Yang apa sih perjanjian baru yang pertama kitabnya apa? Gospel Matius. Matius kita lihat, my bre. Ini ya, Magdalene Papyrus itu yang paling tua dari manuskrip Matius. Kita lihat. Kapan ini, bre? Lo kok malah hilang? Kesini loh, masuk lagi ke TikTok, woi, lihat, abad kedua atau abad ketiga, manuskrip Matius. Ya masa kami Islam mau mempercayai orang abad ketiga yang mengisahkan abad pertama? Mana manuskrip abad pertamanya mana? Oh mungkin ya kalau Matius iya, cuma kan kita ada Lukas juga. Oke, kita lihat Lukas. Kalau Lukas itu papirusnya P75. Nah, kita lihat P75 yang paling tua ya. Kapan ini? Abad kedua atau abad ketiga atau abad keempat? Lukas. Abad kedua Abad tuh. keempat. Dua, salah kali ini. Lihat ini, Martin and Kasser itu abad kedua 175. Ya Tapi udah, kalau kedua Nongri dan Orsini itu early 4th century atau 4th century. Nah, Lukasnya aja abad keempat, ratusan tahun setelah Yesus ke langit. Iya. Oh ya itu kan Lukas, tapi kan masih ada Markus sama Yohanes, apalagi Yohanes di sana ada Yohanes 10:30 sama Yohanes 1. Oke, kita Ya, lihat dari kan, Yohanes. Oke, dari kesimpulan itu kan Apa? abad kedua, ketiga, keempat kan. Nah, surat Quran itu abad keberapa tadi? Yang Jadi pertama juga. please my brethren, orang kawan-kawan Kristen jangan ngomong manuskrip kalian itu ada di abad pertama, nggak ada bre, nggak ada manuskrip kalian di abad pertama. Iya. Dua ketiga lah, oke, keempat lah. Bro, sebentar Thank you. lu Kores. Aku mau tanya nih Kores. Sejak kapan pelepah-pelepah kurma dan batu-batuan jadi manuskrip? Enggak, kalau manuskrip itu dari papirus itu daun. Bro, Ale. Al-Quran kan sudah dibakar. parah lu. Nah lihat ya, Sejak kapan Parah lu, Ale. batu-batuan, Aduh, lu nggak tahu. pelepah Kita lihat ya, kurma, kita tulang belulang Apa itu bisa jadi papirus ya? manuskrip? apa itu Kamu jangan papirus ya, kita bohong lihat ya. lah. Sini lihat. Bro. Jangan Papirus. ketawa, bro. Nggak boleh gitu, bro. Jangan ketawa, bro. Lucu Kalau aja, ditahan bro. aja. Iya, jangan ketawa Batu-batuan, begitu. Itu menghina namanya itu. Nggak boleh. Kita tulang harus belulang, Murid. kawan-kawan pelepah kita. kurma jadi manuskrip. Iya, ketawa Dari dikit. mana tuh ceritanya Iya. itu, Bang? Udah, Kores lu jawab lah. Tunggu ya. Papyrus ini papyrus was first known to have been used in Egypt as the papyrus plant was once abundant across Nile Delta. Lu aja dari rumput paku hale. Papyrus itu dari rumput Kores, paku. sebentar lu Kores, jangan terguncang. Mas saya gini loh. Nah, Sebentar. kan nangis kan? Sejak Ini loh, kapan? plant tuh apa? Dengarin Dari dulu, jangan langsung tumbuhan. terguncang. Sebentar dulu. Loh, ini kenapa Sejak nggak mau bantah? kapan Ini papyrus pelepah loh. kurma
tulang belulang, Gua aja bisa pakai batu papirus batuan, plan. kemudian jadi manuskrip. Saya tanya ini sederhana pakai kok. tumbuhan. Coba. Lu ngerti bedanya Jawab dulu. papirus sama manuskrip nggak sih? Ngerti nggak sih bedanya papirus sama Enggak, manuskrip? kamu ngerti nggak yang aku tanya, Kores? Enggak, lu Kamu nggak ngerti dengan pertanyaan enggak, lu. kamu ngerti nggak yang aku tanya gitu loh. Kamu jangan lu nggak bohongin, ngerti dengan pertanyaan jangan bohongin lu. saudaramu gitu loh. Enggak, Sejak Ale kapan? kenapa terguncang? Loh, kamu yang terguncang loh. Kamu nggak bisa jawab. Ya udah, mana manuskrip abad sebentar pertama dulu. mana? Sebentar. Sejak Mana manuskrip abad kapan pertama? batu-batuan, tulang belulang, pelepah kurma bisa jadi manuskrip? Sejak kapan? Siapa Coba, yang bahas jelaskan dulu. batu-batuan, pelepah kurma dan tulang belulang jadi manuskrip itu kapan? Terus Siapa yang manuskrip bahas kau itu? dari mana itu? Manuskripmu Ya dari ini mana? manuskrip gua yang kertasnya Berarti dari kau papirus. berbohong. Sejarah dari Al-Quranmu, Ini lihat, musab-musabmu aye, udah dibakar. Quran manuskrip. Oh, kalau Sebentar bakar-bakaran ya dulu, lu biar aku banyak. jelasin. Kita lihat ya. Sebentar dulu, jangan terguncang lah. Censorship of the Bible. Jangan sini, terguncang. kawan-kawan Kristen Sebentar harus dulu. paham ya. Kawan-kawan Kristen Dengarin harus dulu. paham. Nah, Kores, jangan terguncang lah. Baru berapa detik? lu gimana- Sebentar gua gimana dulu. gua terguncang Maksud kalau saya, misalnya lu gini, jenaka? dengerin dulu. Kalau kau nggak terguncang, diam dulu. Gimana Ya gua kan? terguncang kalau lu diam jenaka dulu kalau kamu gitu nggak loh. terguncang. Ini Gini kan loh, lucu. bro. Nah, di sini lihat nih. Loh, kamu ini berbohong. Sejak Censorship kapan of the Bible. ada manuskrip Nah, Al-Quran? kita lihat di sini ya. Karena Pertama yang dibakar apa? mushaf Kita yang kontrol aja di sini. dibakar oleh Control Utsman and burn, itu, ya. itu Nah, pun ini. sangat dongeng. Tahu nggak kenapa saya bilang dongeng? Coba kau bayangkan, Violator of Bible pelepah-pelepah kurma prohibition dikumpulin. have been punished by Dengerin imprisonment, dulu. forced labor, banishment, Dengerin dulu, bro. execution, as well Kalau as by pelepah-pelepah burning kurma or dikumpulin, confiscating udah the berapa Bible tinggi or Bible banyaknya used itu? or distributed. Kalau batu-batuan Orang-orang yang dikumpulin, udah berapa orang-orang berapa yang ton itu? melanggar pelarangan Kalau tulang belulang membuat dikumpulin, biblos, udah berapa banyak dalam itu coba? waktu-waktu tertentu Coba itu dihukum jangan terguncang dengan gitu penjara, dulu, bro. kerja paksa, Bro, dihilangkan jangan atau terguncang dieksekusi. gitu. Santai Sama dulu juga lah. dengan dibakar. Jangan terguncang dulu, baik itu sebentar orangnya dulu. maupun biblosnya. Kamu langsung terguncang ya? Buar, santai ya, selamat santai datang dulu di ya. kebenaran. Oke, dengarin Ayo. gantian kita ya. Gini bro. Nah, ini yang Dengar. pertama ya, yang Belum, dibakar nggak mau diam pertama dia. kali. Nah, ini. Gantian. At the Provincial Second Council of Tarragona in 1234 Udah, bro, dengerin dulu. Bishop Spanyol Bro, dengerin, menurut bro. dekret dari Raja Satu Bro, dengerin Aragon dulu. mendeklarasikan bahwa Kores, ini dilarang Kores, jangan untuk terguncang semuanya gitu. yang mempunyai Kores. bahasa Roma. Kores, kenapa Dari sih kalian asal buku udah ditarik ke tentang Perjanjian Al-Quran Lama kita dan langsung Perjanjian terguncang? Ada Baru. apa dengan kalian, This Kores? had to be burned with 8 days. Jadi saya harus mau dibakar. tanya Al-Quranmu dulu. Harus Sejak dibakar kapan dalam waktu ada 8 manuskrip hari, manuskrip kalau nggak akan Al-Quran? dibilang bidah. Karena Nah, ini, di Konsil wahyu Tarragona aja yang udah main ditulis bakar-bakaran. pertama kali Satu. adalah di pelepah-pelepah Yang kurma. kedua, kita Ya, buka. toh, Apalagi di tulang nih? belulang, di Dominika, bebatuan. Council of Bagaimana itu Constance. bisa Oh, dimanuskripkan? ini kalau Coba main dulu, bakar-bakaran, dia jelaskan main dulu sama Constance. saja, Kores. Wycliffe. Nah, ini Kores, Wycliffe jangan ada terguncang terjemahannya, lah, Kores. Pak. Allah. Wycliffe Kamu terguncang, itu janganlah. diproklamasikan Kamu sebagai jangan seorang bikin malu bidah. landar lah, Kores. Yang saya tanya sederhana. Sampai tulang-tulangnya, bayangin sampai Kores, tulang-tulangnya yang bidah. saya tanya Nah, sederhana saja, Dan Kores. ini sudah Dengar. ditentukan oleh Kores. konsili. Kores. Harus dibakar di Kores, tahun jangan terguncang lah. 1428. Masa Wah, gini itu aja udah aja terguncang, dibakar baru berapa biblosnya. detik sih? Ini gimana Jadi kita sih? mau tahu gimana Ada nggak sih kebenarannya Islam kalau yang main bisa tanggung jawab ke bakar-bakaran manuskripnya? gitu. Coba, ini giliran saya tanya udah Ya langsung nggak, ini udah terguncang. dua hale. Santai Ayo, dulu, bro. berikutnya. Yang ketiga. Oke, dengarin dulu. Di ya. tahun 1490 Dengarin dulu, nggak usah modal congor lah, dari dulu kau kan cuma modal congor. Sebentar dulu. buku yang Dengarin dulu, bro, dengarin. dibakar. Dengarin dulu. Dibakar di Andalusia. Dengarin. Guncang, emosi, Jangan marah, terguncang lah. marah. Ya. Jangan Iya, nangis-nangis makin gitu lah, marah, dengerin. makin Sejak marah. kapan Ayo, ada menangis. manuskrip Al-Quran? Meraung-raung. Sejak kapan? Kebenarannya gua buktikan. Sejak kapan pula Kami bebatuan bakar-bakaran itu cuma bisa satu, dibakar? Coba. zaman Utsman. Kalian Hah? bakar-bakaran tiap Batu-batuan tahun. dibakar itu Tiap gimana tahun ceritanya kalian itu coba? bakar-bakaran. Utsman membakar batu-batuan, tulang belulang Ayo. itu gimana ceritanya coba? Coba Bakar-bakaran jelasin ya? Iya, dulu. hobinya bakar-bakaran. Jelasin dulu Nah, ini dongeng-dongengmu nanti itu. abad ke-16 lanjut lagi nih Jelasin bakar-bakaran. dulu dongeng-dongengmu Nah, kita itu, buka bro. nih. Jangan terguncang lah. Coba. Di saat Sejak Protestan kapan tahun manuskrip Al-Quran itu 1731 ada? Leopold Anton Sedangkan Porphyria, wahyu yang seorang diturunkan bishop kepada dari satu, Muhammad itu yang ditulis di apa namanya, pelepah yang kurma, dikatakan sebagai di penguasa, bebatu-batuan, di tulang belulang, di untuk kulit-kulit kayu. membakar semua Pertanyaannya, buku Protestan dan sejak kitab kapan sucinya. batu-batu bisa Wah, dibakar? selamat Sejak datang di kapan pula kebenaran. ya kan pelepah-pelepah itu bisa jadi manuskrip? Haleluya. Coba, nggak bisa Bakar-bakar jawab kan? kitab adalah Kasihan kamu bagian itu, aduh dari
Kores segini doang kemampuan kamu. Kurang jago kamu ngibulin umatmu, Kores. Berikutnya Kamu kurang kita pintar akan lihat ngibulin umatmu gitu loh. di Ya kan? ini. Kamu itu kalau aku nggak datang jadi mau ngibulin aja kerjamu, ya kan? Di Ini MW. loh manuskrip Al-Quran. Bangkainya Sejak kapan harus ada dibakar manuskrip Al-Quran? dengan biblos Luther. Manuskrip Woi. Al-Quran. Bro, kau jangan Kitab tipu-tipu suci umatmu dibakar gitu loh. dengan Kasihan sekali gitu bangkainya loh. siapa ini? Kamu Bangkainya memaksakan yang Jacob tidak ada Smildin. karena apa? Siapa Sama namanya seperti nih? di bukan Susi ayat Jogi. 4, ya. Aduh. Makanya orang Quraisy jahiliyah Bakar-bakaran mengatakan sama bahwa bayar. Al-Quran itu adalah Biblosnya dongeng-dongeng. dibakar Coba sama kau baca mayat itu supaya Al-Quran apa? itu. Supaya jadi korban penghapus Coba kau dosa. baca Iya, Al-Quran ayat 4 ayat 5 dibakar itu. Biblosnya sama Sesungguhnya mayat. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang dibacakan siang dan malam bersama dengan teman-temannya. Jadi memang jelas itu dongeng-dongeng gitu loh. Ini ada 18 lagi nih. Lalu kalau gua kita buka. gali coba Lanjut ya, bagaimana lanjut kita ya. membuktikan itu dongeng. Ini dilatih sekarang. Batu bebatuan itu bisa Kali, dibakar apa gitu ya? loh. Oh ini. Coba sejak kapan tuh 3.000 batu-batuan bisa dibakar itu? salinan Sejak kapan Katolik, pula batu-batuan itu bisa jadi terjemahan manuskrip? Italia Coba jelasin, kamu nggak mampu itu toh? di work Nggak mampu jelasinnya. dan dibakar dalam perintah Nggak mampu Antonio kamu jelasinnya. Martini. Nah, ketika haleluya sudah naik, langsung kamu nggak berani nunjukkan manuskripmu tadi kan? Dibakar kitab sucinya ikhwan. Langsung kamu Sekarang nggak berani kan Katolik nunjukin dibakar manuskrip kamu kitab tadi kan? sucinya, Makanya gitu. kamu Ayo, kurang pesan jago kita. mengibulin Batin umatmu nanti gitu loh. batin tuh, lihat. Kamu kurang Gimana pinter nih? ngibulin. Kita cuma Nangis nggak kamu itu, ha? Malu nggak kamu itu, ha? Kalau tadi Biblos Yahudi dibakar, Biblosnya Katolik dibakar, Protestan dibakar, terjemahan Wycliffe dibakar, terjemahan Latin dibakar. Kok bisa Kores pakai begitu? data palsu. Udah, Kores hilang pakai dia. data palsu. Kemana? Ayo. Aduh, kasihan. Makanya Hale kalau naik gitu kan, lihat-lihat. Kalau di atasnya bukan Kores, lu bisa lah lu ngerusuh. Tapi kalau di atas Kores, ya nangis darah. Nangis darah Dikit-dikit jadinya. itu. Apa yang bisa lu bantah gitu soal bakar-bakaran? Hah? Ya, Dikit-dikit itu, enak dikit. ya? Enak Kores dong. dikit, Selamat dia datang itu di nggak boleh kebenaran, lah. my bre. jangan main kick lah, Ya. jangan main kick Jadi lah. bakar. Nggak boleh dikit. Nanda, Kores. jangan main kick Itu lah. dibakar-bakaran. Mana jangan kick? menjadi Nanda. sebuah Iya, berapa Kalau udah detik? kalah, Memang akhirnya haleluya ini sangat kita kunci semua pendebat muslim kali ya. itu adalah bagian Heran dari saya. keimanan. Itu udah main kick. Jadi kalau lu mencoba menguji Coba kita gantian. Itu kalau udah kalah. Kores dengerin dulu Kores. Yang saya tanya sederhana lu Kores. Sejak kapan ada manuskrip Al-Quran? Sebab wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ini kalah kalau soal telah dibakar Lu dan buku itu Yahudi pun dibakar. dicatatkan di Kitab suci pelepah Al-Quran kurma. dibakar. Lu sampai kitab suci agama Iya, orang dulu sama si dibakar. Kores, aku Lu nanya bayangin dia coba. loh. Aduh. Kores, hargailah Ini Kristen kok hobinya doyan Kores, bakar-bakar hargailah kitab hostnya suci orang Kores. lain. Astagfirullahaladzim. Sakit ya. Kores, hargai hostnya lah. Nggak usah keguncang gitu lah Kores. Oh, ayo. Kores, Emosi. dengerin kata hostnya dulu. Astagfirullahladzim. Wah, Diam, Kores. hidupnya Jangan berontak-ontak. Parah Ingin Kores ini. membantah Hostnya tapi pun nggak nggak dia punya balain, data. Pak. Jangan sampai dikau. Mau balas apa lagi lo? Dennya sakit makanya lah jangan mulai ini Kores. Ketuayan dari apa yang kalian tabur. tapi begitu sifat lu. Selamat datang di kebenaran. Begitu. Lu kalau berdebat yang tenang, lu katanya lu bahasa lu intelek, lu bisa bahasa Inggris, tapi gaya lu kayak begitu, dengerin dulu omongan, lu diam, orang diam. Siapa yang ngomong gitu dong, biar Sabar. Tapi gini. Enggak, Hale itu gitu dia. Dia tuh senengnya tuh ngerusuh gitu. Dia kalau bertanya udah dijawab, dia akan melayang-layang di atas permukaan air. Itu lagi gitu. Dikit Nah, lah. sedangkan Jangan data-data break yang lah. gua bawa, dia coba menghindar, nggak mau menjawab. Nggak mau menjawab data-data yang gua bawa itu. Jangan Makanya dikit lah. gua push terus Kalau tuh. kalah jangan Gua dikit. tekan ke dalam jakunnya data-data gua supaya dia bisa mendapatkan hidayah gitu. Gini my gini friend. loh. Aku akui sama Kores. Kores ganteng banget, mantap. Pakai data-data yang hoax. Kalau data yang hoax lo pakai Kores. Mantap lah Kores. Kalau untuk cari data bohong hoax tuh cari Kores lah. Mantap. Mantap lah. Data bohong dibilang. Astagfirullah, gua data bohong dibilang. Bre, Iya, kawanku ini tuh seperti zaman kalian- digital. Iya, memang. Baik Islam Betul, maupun betul. Kristen maupun Yahudi, semua data-datanya udah naik ke permukaan. Kita bisa lihat. Iya, kok. udah tahu. Seperti kalian mau pakai Bible 1928 kan?
kitab sesat kalian pakai terus untuk menghina kami. Nggak bisa lah itu. Enggak, maksudnya Nggak ada gini, mainannya ini. maksudnya gini, Nggak sama gini, kayak bro, gini bro. loh, Mai. Nggak kelas kami Apa, itu. Prosmat kita nggak usah ke 1928, nggak usah ke sana, karena lu nggak bawakan data-data bodong kayak misalnya Nabi Muhammad nama aslinya Katem gitu kan, itu kan dari Kristen sendiri gitu loh. Oh salah kita bawa-bawa yang gitu-gitu, ya nggak? Dialog aja santai gitu kan. Iya, santai. Lanjut, Kores, lanjut. Ya, jadi itu kawan-kawan, kita balik lagi lah ya, karena tadi Hale udah tumbang juga, kasihan dia ya, naik cuma dibikin emosi doang sama Kores. Tadi dibilang kita tuh data-datanya ada di abad pertama. Nah itu kan nggak benar gitu kawan-kawan Kristen. Jangan mengimani sesuatu tuh dasarnya tuh kebohongan, dasarnya tuh lukisan, dasarnya tuh foto, jangan gitu loh, ya. Yang pakai data foto itu siapa? Siapa yang Kayak maksud gua kayak gini contohnya Prosmat. Yesus lahir di kandang domba, itu kan dari lukisan. Nah, siapa bilang dari lukisan? Aduh, salah lagi loh. Nggak ada, nggak ada Yesus lahir di kandang domba, itu nggak ada. Tak lepel. Coba deh di mana Yesus lahir di kandang domba, itu kan dari lukisan datangnya, bukan dari yang tertulis. Iya nggak? Jadi manuskrip yang kau bilang yang surat Maryam itu tahun berapa tadi? Birmingham manuskrip itu abadnya 568 sampai 632. Itu abad keberapa itu, Kores? Itu abad ke-7, abad ke-6, abad ke-7, sejaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mantap. Sedangkan Bible kan dari Matius yang kau bacakan itu dari abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat kan. Jadi mana yang kita lebih mau percaya? Pasti kita percaya yang abad awal, kedua, ketiga, keempat yang kau bacakan tadi kan. Nggak apa-apa, walaupun Yesus nggak ketemu dengan penulisnya, silakan kalian mengimani itu. Yesus nggak ketemu penulis siapa? Matius kan murid-muridnya Yesus. Abad kedua, Matius mana? Itu kan murid-muridnya Yesus sendiri. Lo nggak baca di Bible? Gimana caranya Yesus abad pertama, murid-muridnya baru lahir di abad kedua? Gimana caranya, Prosma? Makanya lo baca dong kitabnya. Baca dengan teliti. Jangan membaca dengan hati yang untuk menghujat. Terus nggak masuk di otak kau nanti. Lo kok menghujat? Enggak, Bre, gini kan tadi udah diakui ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes abad kedua sampai abad ketiga. Yesus hidup abad pertama. Gimana caranya mempermurid orang yang hidup di abad pertama ke abad kedua, ketiga tuh gimana caranya? Ya makanya kau baca lagi, Kores. Aduh, Kores gimana, Kores? Lah itu dia, maka dari itu kan berarti ini cerita-ceritanya dibuat di abad kedua, ketiga. Kami tidak mengimani Yesus yang baru ada di abad kedua, ketiga. Karena Yesus itu hidup sebelum bait suci runtuh. Itu artinya apa? Abad pertama sebelum tahun 70. Kalian Yesusnya diceritakan itu setelah bait sucinya runtuh. Bait suci tahun berapa itu, Kores? Abad Yang zaman Musa? Bait suci ada dua kan? bait suci belum ada Yang zaman Musa dong, Bre. Sorry, Zaman bukan zaman Musa Musa. Zaman ini anaknya. Anaknya siapa? Sorry. Daud. Salomo. Prosper sejarahnya juga kacau. Salomo itu kan dulu kan Jangan main kick lah. Memang Kleni takut kali sama saya ya. Baru berapa detik main kick gitu. Lu kali ya kabur turun naik. Saya hanya tanya lo, Jangan fitnah, kabur lu. Jangan fitnah. Iya enggak. Kalau kau kick saya gimana? Berani belum mau bahala? Bahala Nandar. Dari dulu kau kan takut sama saya. Ayo mubahalah. Oke, jadi begini Kores udahlah. Mubahalah. Gua ulang mubahalah gua ya. Udah Gua gini Kores, Yesus sebentar dulu. Saya tanya manuskrip Al-Quran tadi, Bro dengerin dulu. Ya jangan terguncang lah. Kau dari dulu selalu nggak ada Yang perubahan. teratur, kalau mau dibuat yang teratur. Iya, dengerin Kores. Tengok kan? Dengerin dulu si yang ngomong Kores. Gimana itu? Nggak diapain, nggak dihormatinya, kok nggak dihargai
kayak Cikoris ini sesama muslim. Kalau mau ini yang Gimana gua mau minta penghormatan kalau data Iya, harga itu gua ini aja loh. mengangkat Si Nandar derajat. lagi ngomong itu Kores. Apa itu Nandar? Silakan Nandar. Ya, enggak lu gua negur lu kalau mau. Oh, kalau saudaramu nggak kau tegur ya? Oh iya, kan ada rumus Islam ya kan? Tutuplah aib saudaramu biar aibmu ditutup di akhirat. Oh iya ya, hampir lupa aku biasanya kan sering itu kugaungkan ya kan? Iya, daripada 1 Timotius 5 nomor 20, tegurlah semua orang yang Aib saudaramu publik, semua biar supaya aibmu semua orang yang ditutup lain di juga akhirat takut, ya kan? gitu ya. Nah, Mending makanya mana? kesalahan Kores nggak kau lihat Iya ya kan? kan? Jadi oke, sekarang gini. Mending yang mana? Nandar, yang saya tanya gini loh, ini kan masalah manuskrip. Sejak kapan batu-batu, tulang belulang, pelepah kurma bisa jadi manuskrip? Itu aja kok yang saya tanya, coba. Loh, kok diam? Kok diam? Aku tanya. Siap. Tak bisa dia jawab. Ending ya. Jawab dong. Ya, Coba dong dijawab. Iya ini cuma tahu setelah sahabat-sahabat menulis, setelah sahabat-sahabat selesai menulis, nah sisa-sisanya bebatuan itu semuanya dibakar. Ya, yang kamu ambil setelah ditulis. Belum bro, saya belum bicara yang dibakar, karena kalau batu-batu dibakar jadi lucu tuh kan. Tapi nantilah itu yang saya tanya. Halo, assalamualaikum. Tenang dulu lah, yang saya tanya sederhana kok. Sejak kapan batu bebatuan itu, tulang belulang itu, dan pelepah-pelepah kurma itu bisa dijadikan manuskrip? Coba Nggak ada. jelaskan. Nggak ada. Ah, berarti kau Oh, bohong gitu. dong tadi nunjukkan manuskrip Al-Quran. Dengar, gini ya, dengar. Emang kenapa? Apa hubungannya Birmingham manuskrip sama Lah, batu-batu kamu tadi bilang kurma nggak sama tulang boleh, belulang? sekarang kau bilang Gini, kamu Li. gimana sih? Gimana Neplol? Ayo, Gimana Neplol? Nah kan masih terguncang semua kan? Akhirnya plus silakan akhirnya plus dimakan. Makanya biasanya kan di Zoom, jadi bisa ke 30 lawan 100 orang. Ini terlalu sedikit Gini. lihat Lu aja gitu. berapa? Manuskrip Gua sama Neplos berdua. dari Lu dua berapa? Lu satu, Bapak satu, Roh Kudus satu, Yesus satu. Coba Empat fokus, isinya. Neplos, coba kau bantu dulu si Kores. Neplos, kau bantu si Kores. Sejak kapan Gini, batu-batuan Ya, juga oke. pelepah kurma, tulang belulang paham. bisa jadi Paham, manuskrip? paham. Silakan bro. Paham, paham. Ya, nggak usah diulang-ulang, nggak usah diulang-ulang. Oke, ngomong. Manuskrip itu, manuskrip itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata. Biar tahu dulu apa sih manuskrip itu. Saya nggak definisinya. tanya dia berasal dari kata Itu, apa. Yang saya tanya benda diam ini, dulu, benda diam, batu-batuan. diam. Enggak, Dulu. kamu nggak bisa jawab kalau begitu. Guncang Kamu nggak bisa menjawab yang ditanya. Dimasuki dari bahasa. Gimana sih, apakah ada yang lebih Guncang, pintar iya. begini? Langsung melayang-layang dia. Makanya aku udah capek dari pendapat muslim dari yang pinter gitu. Ditanya A, dijawab Z. Nanti ditanya Z, dijawab A. Bodoh Gimana oleh sih? karena itu. Yang saya tanya, Neplos Manu gini loh. itu artinya. Neplos, kalau kamu Manu, bantu saudaramu, manu, jangan kau malah itu menunjukkan artinya. kebotolan gitu loh. Mano. Yang saya tanya, sejak kapan batu-batuan itu, Mano. pelepah kurma itu, Mano. dan tulang belulang itu pun kita belum cari tahu loh. Entah tulang-tulang siapa itu kita nggak tahu, ya kan? Kita belum cari tahu itu. Nah, sekarang sejak kapan bebatuan itu bisa jadi manuskrip? Silakan Belajar Neplos. nyimak sebelum belajar nanya. Silakan Neplos. Aduh, kamu ini jangan bikin malu kok Neplos. Ini Oke, sejauh oke. Gampang. Oke. Gampang Ya. itu ada jawabannya. Sejak kapan batu Aduh, jadi manuskrip, Ardiansa, ya? biarkan Neplos ngomong. Kau ini merendahkan Neplos, kau Ardiansa. Sejak Bentar lah. Gua merendahkan Yesus. Wah, Bukan Waduh, korek si Neplos lagi ngomong loh. Jadi ngambek dia kan. Iya, Udah karena lu nggak mau dia berhenti Neplos. ngomong, Hale. Neplos, maafkan dia. Oke, lanjut Neplos. Lanjut Neplos. Bentarlah dulu. Kenapa? Aduh, begini. Sebelum belajar nanya, belajar menyimak dulu. Begini. Jangan gemetaran lah ngomongnya Neplos. Aduh. Nah, kan? Jangan Jangan gemetaran ngomong gitu kan loh. emang telepatis ini si Haleluya ini. Dengar ya. ya. Sejak kapan batu menjadi manuskrip, tulang jadi manuskrip, pelepah jadi manuskrip? Catat definisi manuskrip. Ambil pulpen, ambil kertas. Manuskrip itu diambil dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata. Waduh, Manu kamu itu berarti nggak tangan. paham apa itu manuskrip Sebentar. ya?
Enggak, kamu udah enggak paham. Lain kamu ini. Apa yang ditanya, apa yang kau jawab? Gimana ini Neplos? Aku kira kamu udah makin pinter loh. Karena kalian kan lama dulu kan aku ajarin. Ini makin gak pinter gitu loh. Itu juga bisa dianggap Aduh, lebih pintar kores lah, kores aja lah. Neplos nggak bisa itu, atau Ardiansa. Saya jawab. Oke, Ardiansa. Iya, kau jawab dulu Neplos. Ardiansa yang jawab. Silakan. Nggak, gini caranya loh. Kanda Yonat, tunggu. Kanda Yonat turunin dulu. Nah, Aki Neplos baru jawab sama Aki Ardiansa gitu. Karena dia tuh mau jadi roh Yahweh jahat. Mau rusuh-rusuh dia. Jadi inilah ya menyedihkannya, banyak sekali orang-orang membawa istilah-istilah dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, tapi nggak paham gitu loh istilah yang dipakai, hanya sekedar bunyi aja. Manuskrip ditanya dikik lagi kan Andar. Ya, sebentar. Manuskrip itu terdiri dari dua Bang Andar, saya turun dulu, Bang Neplos, Bang Iqbal, Bang Ardi. Aduh, ini Saya turun dulu ya. Ini. Assalamualaikum, ini kena konsumsi ini nih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manu itu artinya tangan. Skripta atau skriptus itu namanya tulisan. Jadi yang namanya tulisan tangan, made in hands ya, buatan tangan, dan ada tulisan di situ yang bisa dibaca, itu manuskrip. Mau tulisannya di batu, mau tulisannya di pelepah, mau di tulang, yang namanya tulisan tangan itu manuskrip namanya. Dia berpikir bahwa manuskrip itu haruslah kertas. itu koplak. Kalau adu bego kita ngalah. Kalau adu bego ngalah aja. Gitu. Iya, betul sekali, Aki Neplos. Jadi kalau mau menampar si Hale itu nanti kita naikkan, kita tampar pakai data ya, Aki Neplos. Jadi dia tadi tanya sejak kapan ya? Sejak abad pertama itu sudah ada. Jadi itu bisa disebut sebagai suatu manuskrip atau inskripsi ya, kalau di dalam batu itu inskripsi, itu bisa namanya prasasti Arab. Itu ada datanya kita. Nanti kita akan tanya juga papirusnya 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita akan tanya papirus yang kita tanya nanti. Ya nangis ya dia nanti. Naikkan aja, kita tampar pakai data. Oh iya, dia itu ketukar dia tuh antara manuskrip sama inskripsi ya. Iya. Coba. Iya benar Ardiansa. Kita tampar aja. Ya. Tapi namparnya pakai datanya, pakai laptopnya Aki Kores ya. Oke, kita tampar ya, Aki Kores. Ini lo Neplos. Ketika kamu menjelaskan Diam, Kristus, haleluya. Kan dia baru berapa detik aku guncang kalian. Saya udah kamu turunkan dari batu-batu kamu udah keluar gitu kan. Itu saya bicara kalian terguncang. Dengerin dulu. Neplos, dengerin Neplos. Yang kau jelasin tadi itu nggak diterima si Kores. Itu artinya sama saja kau menggampar congor si Kores. Makanya saya bilang kalau kalian debat sama haleluya, satukan dulu ya pemahaman kalian. Diam. Kan kasihan gini kau tampar si Kores di halayak rame gini gimana coba? Coba. Jangan gitu lah. Kalau kamu nggak senang sama Kores, jangan nampar begitu dong, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu Neplos, begini. Saya kan nanyanya sederhana. Saya mau jawab. Sebentar. Ardiansa mau jawab. Oke, terima kasih Ardiansa. Berarti Ardiansa ingin mengatakan Neplos nggak sanggup menjawab. Silakan Ardiansa. Ini kan keren. Bang Neplos bener. Kalau benar ngapain kau jawab lagi? Gimana sih kau ini? Yang nyalahin siapa coba? Wah, gagal otak. Kamu bilang udah dijawab lagi nih, tapi kamu mau menjawab. Ini gimana sih? Otak kalian tuh gimana sih? Kok nggak ada yang pinter dari dulu? Gini lagi. Jadi biar kita finalkan lagi ya. Ajar terus Ale. Jadi main mute ya. Pada saat manuskrip gini. Perhatikan ya. Ketika kita mengacu kepada benda-benda prasejarah misalnya, itu nanti akan terbagi lagi, ada paleo, ada petro, ada hiero, glif yang di belakangnya. Ya, yang ada glif-glifnya di belakang. Itu nanti tergantung objeknya, bendanya, materinya. Itu di situ nanti pembedanya. Gitu loh. Itu pembedanya nanti di situ. Jangan di-mute lah. Jadi jangan mengatakan bahwa manuskrip itu harus kertas. Ya enggak lah, lihat aja. Gimana? Si Hale tolo karena Kristus. Masa inskripsi sama manuskrip gak bisa bedain? Kalau kalian Oke, Hale. Jadi begini, Hale.
Begini Ale? Prof, dengar dulu nih Prof, dengar. Ale, Dengarin. Saya kan Ale. begini, saya ingin kita langsung buka data aja, Le. Kamu Mau boleh nggak? Berani nggak? menjelaskan sesuatu kepada Berani nggak? saya. Kita langsung buka data, Le. Berani nggak? Ini kan kita nanti mau ranahnya ke data, dengarin. Berani apa enggak? Iya, Berani nggak? makanya jangan di-mute. Ya udah diam kalau berani. Oke, Ya udah diam diam, diam ya. Oke, Diam. dengarin. Jangan di-kick lah, jangan di-kick. Diam Iya, dulu. jangan kick lah. Jadi begini ya, Neplot. Loh, kok Tadi jadi kan begini? kamu menjelaskan Dia tentang yang tanya, manuskrip. dia yang jelasin gimana sih? Sebentar, dengarin dulu Ardi. Aduh, kami ini dari Dengar dulu Ardi, Ardi dengar dulu. Jangan bilang koprak Ardi. Iya. Dengar dulu Ardi. Gimana ya? Haleluya di kita putih semua penubat Islam, santai lah. Jadi begini loh, Neplot. Apaan? Santai, Kenapa saya- emang nggak punya malu kok ya, santai aja dia, nggak punya malu. Kan nggak bisa diam kan, tengok kan. Gak ada akhlaknya. Astaga. Buat apa ada akhlak ke orang kayak lu? Buat apa? Akhlakmu yang nggak ada kok buat apa? Berarti kau udah ngaku kau gak ada akhlak. Tuh, Tumben kan? ada muslim jujur nggak punya akhlak, mantap. Loh, Oke. buat jadi sekarang apa begini. ada akhlak ke kamu? Udah, kau jangan maju mundur jawabanmu, diam dulu lah. Oke, ini Udah, loh, sekarang Neplot. kita tampar kamu pakai data. Diem dulu, Bagaimana kita mungkin tampar kau pakai bisa data. menampar? Kalau kau tampar, Ya kata sudah saya, diem, makanya diem. Nanti dengerin. saya akan tanya ya. Iya, dengarin, Nanti luar kita biasa. akan tanya Dengerin. manuskrip kamu. Iya, dengerin Silakan dulu. ditunjukkan ya. Iya dengar, kalau kau mau menampar data saya, itu sama saja kau menampar Allahmu di Al-Maidah 44. Bisa ditampar itu Yesus lu yang bisa ditampar. Karena Yesus lu berubah menjadi daging. Aja lu. Aku lagi bela apa? Begini Neplot. Menjelaskan manuskrip itu. Justice yang menghina justice. Suaranya Hal ini minoritas ya, nggak Ya kan? kedengeran sama sekali le suaranya Hal Dengan ini. si Kores, Apa nggak gitu mampu loh. beli headset yang bagus Aduh. dikit ngapa le? Kamu Nggak ini denger gimana suaramu, sih? Oh, kecil kamu mau banget. suara? Oke sebentar ya, aku kuatkan suaraku sebentar. Ya. Lama banget. Buar. Kampret. Mau ditampar pakai data, ngeles kanan, ngeles kiri. Mengadu domba ini hal ini. Katanya saya nggak setuju sama Bang Neflos. Emang dasar domba. Bisa jelaskan, dengarin ya. Wih, kenceng banget. Gila suaranya. Suara gimana sih? Banget gila. Ya, iya makanya saya bilang kamu sih tandain saya. Suara lo kalah. Aki Kores dengar nggak suaranya? Iya makanya jadi dengarin. Makanya tadi kan Nefros itu tentangan dengan Kores. Dia bicara dari kamar mandi. Suara dari kerajaan surga ini. Itu katanya Suara mau gue ya. Ini saya penuhi ketakutan. Gimana sih? Tambah kecil, Bro. Tambah kecil di WC. Tuh coba. Kayak di WC suaramu. Jadi begitu ya bos ya. Sejak kapan Kayak di WC suaranya. tulang belulang bisa jadi manuskrip? Coba. Sementara Kores sudah mengakui tadi, oh iya gak akan bisa. Nah, saat Nefros menjelaskan sama saja kamu menggambar congornya si Kores, gitu loh. Apaan? Aduh dong. Coba Ini mungkin kamu lebih pintar dari Nefros dan Kores. Silakan. Padahal kita bertiga ini lagi lu ngebully lu gitu. Karena lu kok bisa membedakan manuskrip dan inskripsi. Ini suara belakang ngarang. Jadi sini menghadap permainan ini Roh Kudus yang ada di dalam kali. Karena tidak bisa memberikan pengetahuan tentang perbedaan manuskrip dan inskripsi. Manuskrip Gimana kalau ini? inskripsinya udah gitu loh hal. Tadi Nefros gampang Kores. Karena Kristus itu selalu kelucuan sendiri ya. Nggak bagus. Gimana ini? suaranya Hal Ayo. lu nggak denger. Coba. Ayo tes. Ayo, suaramu nggak kedengaran. Nggak denger suaranya Hal. Suara Itu apa? kayak di WC. Kayak di WC suaranya. Hilang. Hilang. Kabur Kabur lagi. dia. Jaringan dia waktu kamar mandi. Hilang jaringan di kamar mandi. Jadi kalau inskripsi di Al-Quran itu teman-teman, itu datanya itu ada banyak kita ya, terutama di islamicawareness.org. Itu kita bisa temukan data inskripsi di batu, bisa di kubah masjid di Yerusalem itu ada juga. Ya, itu ada inskripsinya itu.
dan sudah diteliti bahwasanya antara 1 sampai 100 Hijriah, jadi abad pertama Masehi. Hijriah. Miru. Begitu. Ada. Dan juga sudah diuji karbon juga. Lengkap kita. Kalau kita tanya ke dia manuskripnya papirusnya 1 Yohanes 5 ayat 7 mention juga itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak ada itu. Lanjut Aki. Sore. Yang terakhir nih. Oh iya, Noisha. Oke. Ini Halo. mic khusus war. Halo, Pres. Iya, halo.